Pemirsa, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak pilih-pilih dalam menangani perkara pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat. Hal itu disampaikan Bagja dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi RI Jakarta pada Rabu 3 April 2024. Bagja berdalih dalam beberapa hal kasus tindak pidana juga telah berhasil dilakukan Bawaslu. Dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk Dalam sidang lanjutan sengketa pemilu Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Rabu 3 Maret 2024, Ketua Badan Pengawas Pemilu RI Rahmat Bagja secara tegas menyatakan bahwa lembaga yang ia pimpin tidak pilih-pilih dalam menangani perkara pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat. Bagja menyebut Bawaslu telah berhasil melakukan tindak pidana dalam beberapa hal atau kasus, termasuk terkait pertemuan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan calon presiden nomor urut 2. Bagja mengatakan Bawaslu telah memeriksa pertemuan tersebut dan tidak menemukan adanya indikasi kampanye. Menurut Bagja, Jokowi pada kegiatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun demikian, Bagja menyebutkan Bawaslu telah mengirim surat imbauan kepada Jokowi agar mencegah menteri-menterinya yang terafiliasi dengan kontestasi politik menggunakan program pemerintah untuk kepentingan pemilu. Lebih lanjut, Bagja juga menjelaskan Bawaslu di seluruh tingkat telah diperintahkan untuk mengawasi jika ada pejabat negara yang melakukan kegiatan bersama sosok yang menjadi peserta pemilu ataupun yang terafiliasi partai politik. Kami harus sampaikan bahwa unsur kampanye menurut PKPU itu ada 3 unsur dan menurut Undang-Undang 7 tahun 17. Jadi kemudian kalau harus jadi temuan itu juga tidak bisa. Jika kemudian tidak bisa memenuhi unsur kampanye, maka tidak bisa kita tindak lanjuti yang mulia. Pertama, unsur kampanye dapat kami sebutkan bahwa untuk pelajaran teman-teman pemohon adanya tim kampanye, peserta pemilu dan juga atau tim pelaksana yang tunjuk dengan menawarkan visi misi, dengan melakukan ajakan, menawarkan visi misi, program dan atau citra diri. Dan ini sudah disampaikan oleh KPU dalam beberapa keterangan KPU dalam hal semenjak ini di tahun 2017, semenjak undang-undang ini lahir, KPU menyatakan bahwa harus terpenuhi kumulatif dari 3 unsur tersebut. Sehingga kemudian jika ada hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana, berkaitan dengan kampanye itu agak sulit kemudian untuk ditindaklanjuti ke dalam tindak pidana pemilu. Itulah yang kemudian terjadi di Bawaslu dari mulai tahun 2017-2024 ini yang mulia. Dan dapat kami sampaikan, terkadang ada perbedaan pendapat antara Bawaslu dan juga teman-teman polisi dan jaksa. Misalnya dalam beberapa pasal itu harus baru terbukti, misalnya meningkatkan materinya terbukti, baru kemudian bisa baru bisa ditindak pidana, bahwa harus ada kejadiannya yang menguntungkan, yang jelas ada faktanya menguntungkan, itu baru bisa tindak pidana. Itu yang kadang-kadang ada delik formil dan material, itulah yang kemudian yang terjadi perbedaan di Badan Pengawas Pemilu. Tapi dalam beberapa hal kasus tindak pidana juga telah berhasil dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Jadi tidak benar bahwa Badan Pengawas Pemilu itu pilih-pilih. Dan kemudian mengenai bagaimana pertemuan antara Pak Presiden dengan Pak Menhan, itu juga agak sulit. Kalau yang bersangkutan melakukan kampanye itu baru bisa kita tindak lanjuti. Tadi seperti yang dinyatakan oleh Bawaslu Provinsi, seluruh Bawaslu Provinsi, ketika ada kegiatan kepala negara ataupun pejabat negara yang berkaitan dengan yang kemudian ada yang bersangkutan adalah peserta pemilu ataupun masuk dalam partai politik, maka teman-teman itu melakukan pengawasan. Banyak yang bisa diawasi oleh kami, banyak juga 1-2 yang memang tidak bisa terawasi dengan baik. Namun kami bisa menyatakan misalnya pertemuan dengan Pak Presiden dan Pak Menhan, itu masalahnya di mana, itu juga jadi persoalan. Kami tidak bisa, ini rasa-rasanya melakukan kampanye, rasa itu tidak bisa diadili dan rasa itu tidak bisa kemudian kami juga lakukan. Kalau misalnya Pak Jokowi melakukan, dia peserta pemilu atau bukan, tim pelaksana atau bukan, dia menawarkan atau mengajak pilihan, itu yang kemudian baru bisa ditindak yang mulia. Itu yang harus kami sampaikan.
Makanya walaupun demikian, kami tetap melakukan surat imbauan kepada Pak Jokowi kepada Pak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan pencegahan terhadap menteri-menterinya ataupun yang berafiliasi dengan partai politik agar tidak menggunakan program pemerintah untuk kepentingan peserta pemilu atau kepentingan partai politik. Sebelumnya dalam sidang tersebut, kuasa hukum pemohon 2, dalam hal ini Paslon 03, sempat menanyakan netralitas Bawaslu kepada Ketua Bawaslu dalam menyikapi aduan terkait pelanggaran pemilu dari masyarakat. Menurut kuasa hukum pemohon 2, Bawaslu dinilai pilih-pilih dalam menangani perkara pemilu. Kenapa Bawaslu membatasi kewenangannya sendiri terkait dengan kategorisasi pelanggaran yang diberikan oleh undang-undang? Misalnya soal netralitas, tidak ada ini. Kemudian soal konsolidasi tadi, abdasi di beberapa di Kabupaten Bandung dan di DKI Jakarta, di ini Gelora Bung Karno, juga tidak diberikan tindakan. Kemudian keterlibatan TNI Polri dalam mengkonsolidasi dan memanggil para kepala desa juga tidak ada tindakan. Nah, Juli Suharti dan Ketut Sumadiasa melaporkan.